Agustus bulan berkat, bulan mukjizat, bulan kemenangan, bulan kemerdekaan. Terima kasih untuk pemakaian atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hambamu pada siang sore hari ini untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami undang kuasa Roh Kudus memenuhi hati jiwa pikiran kami. Kuasa darah Yesus tutup bungkus kami dengan sempurna. Bahkan kami mengundang pasukan malaikat Allah, malaikat perang Allah, memerangi segala roh jahat yang berusaha mengganggu, menghancurkan ibadah kami. Kami undang berkat jasmani rohani Allah turun atas setiap jemaatmu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, yang online teman onsite, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatannya sebelum melayani hari ini. Terima kasih kepada gembala sidang yang kami kasih, kami doakan. Pendeta Darniati Pariaji untuk kesempatannya saya melayani hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi, lantai 3, lantai 4, lantai 2. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, bilang sama orang tersebut, bulan ini kamu diberkati dahsyat. Ayo bilang saudara, yuk belajar ngucap berkat sama orang. Yuk saudara, yuk belajar ngucap berkat. Bilang bulan ini kamu diberkati dahsyat. Ayo bilang saudara, ya bilang saudara. Haleluya, yuk sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya atas anugerah Allah membuat sebuah serial khotbah kembali. Serial khotbah hari ini, bulan ini saudara, atau 1-2 bulan ke depan adalah serial khotbah dengan judul A Blessed Family atau keluarga yang diberkati. Saya mulai dengan bagian pertama adalah The Broken Family atau keluarga yang menghadapi guncangan atau keluarga yang hancur atau menghadapi masalah. A Broken Family. Khotbah ini bagi saudara yang sudah menikah, kiranya khotbah ini bisa mengingatkan saudara, katakan amin. Dan bagi saudara yang belum menikah, kiranya khotbah ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi saudara. Bagi saudara yang sudah jomblo terlalu lama, kiranya khotbah ini bisa memutuskan kutuk jomblo itu. Semua yang jomblo boleh katakan, oh banyak juga di sini saudara ya. Banyak juga ya, jomblo-jomblo ketika minyak urapan berharap ketika minyak dilempar, tangan bertemu. Kamu. Sampai Tuhan datang kedua kali. Kita akan sama-sama belajar. Saya pendeta yang percaya, sekalipun keluarga saudara bermasalah, Tuhan masih bisa pakai saudara. Amin saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya dari keluarga yang broken family. Saya dari keluarga yang bercerai. Saya dari keluarga yang gak beres. Saya percaya Tuhan tetap bisa pakai setiap orang dari keluarga yang broken. Kalau kita melihat Alkitab, kita akan menemukan bahwa keluarga pertama di Alkitab namanya Adam dan Hawa. Keluarga mereka juga gak baik-baik amat loh. Alkitab katakan anak-anak mereka, Kain dan Habel itu saling membunuh. Betul apa tidak? Kalau kita lihat keluarga di Alkitab dari bapak orang beriman namanya Abraham. Kita tahu bahwa Abraham menjumpai gundiknya namanya siapa? Hamin. Namanya Hagar. Dari Hagar lahirlah siapa? Ismail. Kalau kita lihat keluarga dari orang yang berkenan di hadapan Allah namanya keluarga Daud. Kita tahu bahwa keluarga Daud, kita tahu bahwa dari keluarga Daud muncul yang namanya pembunuhan, pemerkosaan, bahkan muncul yang namanya hubungan incest. Saudara, satu darah. Kalau kita melihat banyak Alkitab, saya nggak bilang berarti keluarga di Alkitab jelek-jelek, enggak. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa ada banyak keluarga yang bermasalah di Alkitab, datang sama Tuhan dan Tuhan pulihkan keluarga mereka. Saya berdoa, ayo sama-sama angkat tangan saudara, lantai 3, lantai 4, lantai 2. Yuk, yang di bawah bumi juga angkat tangan saudara. Yuk sama-sama ikuti saya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, aku percaya keluargaku dapat dipulihkan, dapat diselamatkan, dapat dimenangkan. Keluargaku dapat dipakai Tuhan. Yang percaya semua katakan, kasih tepuk tangan dulu di atas kepalamu.
Kita akan belajar dari keluarga pertama di Alkitab. Pay attention, saudara. Fokus sama firman, karena saya percaya firman ini akan memberkati saudara. Keluarga di Alkitab, kita akan belajar dari keluarga yang pertama, namanya keluarga Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kejadian 3, 1 sampai dengan ke-6. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, padahal Tuhan gak bilang gitu. Tuhan bilang semua boleh dimakan. Tapi sama iblis di-twist, semuanya gak boleh dimakan. Ayat yang kedua, saudara. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu apa? Mati. Padahal Tuhan gak pernah bilang raba. Tapi kita lihat Alkitab mengatakan mereka menambahkan firman itu. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5 saudara. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa? Dan sedap kelihatannya, lagi pula. Lalu ia mengambil dari buahnya dan diberinya juga kepada siapa? Yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun apa? Stop sampai di situ. Saya buka dengan sebuah statement bahwa cara iblis menggoda manusia dari dulu sampai sekarang gak ada yang baru. Yang ngerti bilang amin. There is nothing new. Cara iblis menggoda manusia dari awal sampai dengan akhir, there is nothing new. Metodenya sama persis. Kita lihat, saya buktikan sama saudara di perjanjian baru. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya, sebab keinginan Marta serta bukanlah berasal, melainkan dari siapa? Sama-sama bilang sama saya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sekali lagi, keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Cuman 3 metode iblis ngancurin manusia. Kita lihat di Kejadian 3 ayat yang ke-6 tadi yang kita stop di sana. Kejadian 3 ayat yang ke-6 kita buktikan 3 ada. Keinginan mata, daging, keangkuhan hidup. Perempuan itu apa? Melihat. Ini keinginan apa? Mata. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ini keinginan apa? Daging. Bahkan lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi apa? Pengertian. Ini keangkuhan hidup. Perempuan ini merasa kalau dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik yang benar, dia akan mendapat pengertian sama seperti Allah. Iblis tidak akan menggoda saudara dengan taringnya yang berdarah, muka serem. Aku iblis enggak. Iblis akan menggoda saudara dengan segala sesuatu mengimitasi yang kelihatannya dari Tuhan. Dengar baik perkataan saya. Baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Benar itu pasti baik. Saya ulang lagi, mungkin saudara nggak ngerti. Dari mukamu meragukan soalnya. Baik belum tentu benar itu pasti. Yang baik itu belum tentu dari Tuhan. Tapi yang dari Tuhan pasti baik. Banyak kita pengen melakukan yang baik, tapi justru kebaikan kita disalahartikan sama orang lain. Betul apa tidak? Mama saya pernah tolong seorang perempuan, diajarin baca, diajarin nulis, dibawa tinggal di rumah. Baik apa tidak? Ternyata perempuan itu yang jadi orang ketiga di rumah tangga keluarga saya. Kita pengen tolong orang, kita pinjemin duit, ketika minjem manisnya minta ampun. Ketika mau nagih, galakan dia. Dari ketawamu pengalaman kan? Betul apa tidak? Baik
belum tentu dari Tuhan. Yang dari Tuhan pasti baik. Amin saudara. Jadi hati-hati, kita butuh hikmat untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan. Hikmat bulan Juli nggak bisa dipakai untuk bulan Agustus. Hikmat bulan ini tantangannya berbeda, yang setuju bilang amin. Nah, kita akan melihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi ketika rumah tangga pertama di Alkitab jatuh dalam dosa. Apa yang masuk ke dalam rumah tangga orang percaya. Doa saya, firman ini boleh memberkati saudara. Bilang kiri kanan saudara, siap-siap kamu diberkati. Yuk, kasih sekali lagi, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Yang pertama, apa yang masuk ke dalam rumah tangga Kristen ketika rumah tangga pertama Adam dan Hawa gagal. Yang pertama masuk adalah shame atau rasa malu. Karena malu, rasa malu, kita buka firman Allah. Kejadian 3 ayatnya yang ke-7. Kejadian 3 ayatnya yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca Tiberias Gading Nias. 3, 2, 1, ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka apa? Telanjang. Mereka malu. Saya mau tanya, Adam dan Hawa malu sama siapa? Kambing, jerapah, kuda Nil. Kalau saudara bilang Adam dan Hawa malu sama Tuhan, memang dulu mereka nggak telanjang? Nggak ada yang jawab lah ya. Dulu mereka telanjang apa tidak? Telanjang. Lalu mereka malu sama siapa? Alkitab katakan mereka bersembunyi, kata Alkitab. Alkitab katakan Adam dan Hawa bersembunyi. Mereka bukan hanya bersembunyi dari Allah, tapi Adam bersembunyi dari Hawa, Hawa bersembunyi dari Adam. Mereka bukan bersembunyi secara mereka nggak kelihatan, tetapi mereka menyembunyikan keadaan mereka, kegagalan mereka, masalah mereka, mereka sembunyikan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, shame atau rasa malu masuk ke dalam rumah tangga Kristen. Banyak bapak-bapak karena rasa malu, tapi dimanifestasikan dengan pura-pura galak di rumah. Bu, kalau suamimu galak di rumah, seringkali bukan karena galak, tapi dia malu. Jangan tanya sekarang, pasti nggak ngaku dia. Enggak. Banyak ibu-ibu juga karena malu, jadinya cerewet. Jangan tanya sekarang Pak, pasti nggak ngaku dia. Banyak anak muda karena malu dengan kegagalan hidupnya, jadinya rebel, memberontak, sok nakal, sok galak. Karena apa? Malu. Kita buka kabar baiknya hari ini. Kejadian 3, ayat yang ke-21, ini kabar baiknya. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan untuk apa? Dan untuk lalu mengenakannya kepada pembunuhan pertama, darah tercurah pertama di Alkitab di kisah ini. Dari mana ada kulit binatang kalau darah tidak dicurahkan? Betul apa tidak? Alkitab mengatakan, memang Alkitab tidak menulis, tapi saya percaya Allah harus membunuh seekor binatang. Saya nggak tahu apa binatangnya, kemungkinan besar mungkin babi. Itu pendapat saya, orang Batak. Tapi nggak tahu. Allah curahkan darah, dibunuh seekor binatang. Dagingnya saya nggak tahu diapain, kulitnya ditutupin kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Menutupi ketelanjangan mereka, katakan amin. Dan Allah berkata, nanti keturunan perempuan ini, keturunan pria ini akan diselamatkan melalui kedatangan anak manusia, melalui darah Yesus. Rasa malu keturunan ini dibebaskan oleh Allah. Ayo dan kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Saya kasih lihat lagi beberapa ayat, ini getting better, fokus ke depan. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Ketelanjangan karena malu, sama-sama kita baca. Wahyu 3 ayat yang ke-18. 3, 2, 1, ya. Maka supaya engkau membeli daripadaku emas dalam api, agar engkau menjadi apa? Kaya, dan juga apa? Pakaian putih, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang apa? Dalam kitab Wahyu, Roh Allah menyampaikan kepada jemaat di kitab Wahyu untuk memberi pakaian putih, emas yang telah dimurnikan oleh api.
Untuk menutupi apa? Ketelanjangan. Maukah saudara beriman? Mampukah saudara beriman bahwa semua ketelanjanganmu, rasa malumu, kegagalanmu Tuhan sudah tutupi? Saya ulang lagi, biar saudara yang punya iman catch perkataan saya, katakan dengan iman amin. Maukah engkau percaya bahwa semua kegagalanmu, rasa malumu, semua dosamu Tuhan telah tebus di kayu salib? Amin. Satu ayat lagi, Yesaya 60. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Ini ayat kesukaan saya. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Aku, jiwaku, sebab ia mengenakan pakaian apa? Keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah apa? Sama-sama bilang sama saya, pakaian keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, jubah kebenaran. Ini yang bedanya righteous living dengan righteousness. Righteous living hidup baik, hidup benar. Tapi righteousness dalam Alkitab adalah kebenaran yang diberikan. Allah memberikan sama saudara, katakan amin. Rasa malu itu gak main-main loh. Rasa malu akan membuat orang rela lakukan apa saja. Banyak orang karena malu dengan kegagalannya bunuh diri. Banyak orang karena malu karena kegagalannya menghindar dari orang banyak. Saya kasih gambar sama saudara. Dan tolong jawab ini gambar apa. Tolong tampilkan gambar ini. Ini gambar apa? Jawab aja, jawab aja. Ini apa? Lebih semangat dong, apa? Anjing. Ada yang bilang ini lesi. Ada yang bilang ini anjing. Tapi ini bukan anjing. Ini manusia. Loh kok begitu Pak Pendeta? Sabar, jangan marah dulu. Ini manusia. Di Jepang ada orang namanya Tocho. Dia karena malu sama kegagalan dalam hidupnya, karena kecewa sama kehidupannya, dia habiskan 20.000 dolar USD untuk membeli peralatan jadi mirip anjing. Dia udah hidup 9 bulan jadi anjing. Nanti pulang Google di YouTube cari Tocho. Nanti, jangan sekarang, saya masih khotbah sekarang. Tolong hargai pendetamu. Jadi dia, tampilkan gambarnya. Dia, saudara, bisa goel-goel pantatnya kayak anjing. Dia bisa gerakin tangannya selama 8-9 bulan sampai hari ini. Dia malu ketemu orang. Dia nggak pede ketemu orang. Dia lebih nyaman jadi guguk. Sih? Banyak orang karena malu memilih untuk menutupi kegagalannya dengan apa? Jadi yang lain. Kemarin ketika universitas pendaftaran banyak anak muda, Pak doain Pak. Dan banyak mereka yang gagal dan Pak saya bukan manusia Pak, saya orang gagal, saya nggak keterima di perguruan tinggi negeri. Saya bilang sama dia, saya juga gagal dulu. Saya daftar 3 perguruan tinggi, UI, UGM, ITB. Keterimanya di mana? UKI. Kaknya dihilangin, UI itu. Saya tes polisi, sampai pantohir, panitia penentuan akhir. Udah botak rambut saya. Keluarga besar saya, opung nih pomparan Simanjuntak. Gerobak. Gerombolan orang Batak, tahunnya saya lulus jadi polisi. Mereka berpikir, wah Gideon udah di Magelang, udah di Semarang. Padahal saya di mana? Di Tebet. Sih, maukah engkau percaya? Rasa malumu yang kau sembunyikan saat ini, selama ini, Tuhan sudah bayar lunas di kayu salib. Amin. Kata kuncinya apa? Iman. Kita lihat Roma 4 ayat yang ke-8, Roma 4 ayat yang ke-8, Roma 4 ayat yang ke-3 maksud saya. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Sebab lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Hari ini apa yang kau percayai, apapun keadaanmu, apapun kenyataannya, Allah perhitungkan sebagai.
Ketika engkau berkata, aku nggak akan dipermalukan, Allah perhitungkan itu. Ketika saudara berkata, keluargaku dipulihkan, Allah perhitungkan itu. Amin. Imanmu yang mengubah hidupmu. Saya boleh berkhotbah dari pagi sampai malam, tapi kalau engkau nggak percaya, saya nggak bisa buat apa-apa. Bahkan yang khotbah di sini boleh mendiang pendeta Pak Aryaji, tapi kalau saudara nggak percaya, nggak ada efek apa-apa. Bahkan yang khotbah di sini boleh Rasul Paulus, bahkan boleh Jesus himself, tapi kalau saudara udah memblokade otakmu, engkau memilih untuk nggak percaya, nggak ada apa-apa terjadi sama saudara. Ingat ketika Yesus khotbah di kampung halamannya, di mana kampung halaman Yesus? Di Siantar. Orang Batak dia itu. Ketika Yesus khotbah di Nazaret, Alkitab bilang tidak ada satupun Yesus tidak dapat melakukan mukjizat apapun. Kenapa? Karena gak percaya. Makanya selalu saya bilang, ibadah itu bukan tontonan. Gak ada yang amin lagi. Memang gak percaya dari awal kau. Ibadah itu bukan tontonan. Satu-satunya penonton di ibadah itu Yesus. Yang nonton itu Yesus. Kita semua ibadah itu bukan tontonan. Ibadah itu tuntunan. Amin. Jadi kalau ketika saudara bilang ketika MC menyembah, MC nggak nyembah buat saudara. MC nyembah Tuhan yang buat dia sembah. Amin. Ketika usher, choir menari, mereka nggak menari buat saudara. Mereka menari buat Tuhan. Ketika saya pendeta berkhotbah, saya berkhotbah buat saudara juga. Tapi bukan buat saudara. Buat tuh. Jadi jangan lagi bilang ketika lagi nyembah, penyembahannya nggak ngangkat, sini gua angkat lu. Khotbahnya nggak gigit, sini gua belum makan, gua gigit satu-satu. Di surga dengar baik. Tuhan lagi nonton sekarang. Tuhan bilang gini sama malaikatnya, Kat, maksudnya malaikat, setel dulu, Gading Nias jam 2 siang. Aku mau nonton hambaku khotbah apa dia. Terus setel, malaikat setel, Gading Nias. Coba lihat lantai 4. Terus Tuhan bilang, padahal banyak masalahnya kata Tuhan. Tapi dari awal ibadah sampai akhir, HP terus. Padahal banyak masalahnya, HP terus. Coba lihat lantai 2 yang di bawah tuh. Padahal banyak utangnya kata Tuhan. Tapi di ibadah senderan hanya dekat. Ada 2 anggukan di gereja yang berbahaya. Anggukan yang benar, yang turunnya lambat, naiknya lambat. Itu karena ngerti dia. Itu ngerti dia. Yang paling bahaya, turunnya cepat, naiknya cepat. Ketiduran dia. Ibadah jangan telat, bilang amin. Ibadah jam 2 ada orang datang 3:30. Ketemu sama pendetanya, Pak baru datang, lu baru datang. Gue mah khotbah di tempat lain. Ada orang ibadah jam 2, datang jam 3, 3:15. Kayak gak punya takut, nonton bioskop, gak berani kau telat. Diem kan lu pada-pada? Makan tuh ayat. Minggu depan jangan telat lagi, bilang amin. Kalau jam 2 gak ngejar, ikut yang jam 4. Memang jam 2 manis-manisnya beda memang. Apa maksud tepuk tanganmu itu? Rasa malumu, kalau engkau beriman, Tuhan perhitungkan. Hari ini apa doamu untuk bulan yang baru? Tuhan perhitungkan. Apa mimpimu di bulan yang baru ini? Tuhan perhitungkan. Apa harapanmu sama anakmu? Apa doamu sama cucumu? Apa doa sama suami, sama istrimu? Tuhan perhitungkan. Yang percaya kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yang kedua,
Dosa apa yang masuk ketika Adam dan Hawa keluarga pertama gagal? Yang pertama adalah shame, adalah rasa malu. Yang kedua adalah blame atau saling menyalahkan. Kita buka firman Allah, Kejadian 3 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Ya, manusia itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Maka apa? Saya mau tanya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan ketika Allah bertanya sama Adam, siapa yang disalahin Adam? Ada yang bilang Hawa, kenyataannya Adam gak nyalain Hawa. Adam nyalain dua-duanya. Adam nyalain Allah, Adam nyalain Hawa. Adam bilang sama Allah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Adam nyalain Allah. Dan yang kedua, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Adam nyalain Allah, Adam nyalain siapa? Hawa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam sebagai kepala rumah tangga bukannya mengambil tanggung jawab, tapi melempar tanggung jawabnya kepada Hawa dan kepada Tuhan. Pak, para bapak tolong jawab saya, bilang halo Pak. Pak, jangan pura-pura jomblo Pak. Pak, angkat tangan Pak. Coba Bapak angkat tangan Pak. Angkat tangan Pak. Ayo Pak. Woi. Dijawab lah edan lah. Pak, dengar baik Pak. Tugas kita nggak mudah Pak. Kita imam, baca Alkitabmu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah nggak cari Hawa. Yang Allah cari Adam. Allah nggak tanya sama Hawa, Allah tanya dulu sama Adam, karena Adam melempar kepada Hawa, baru Allah tanya sama Hawa. Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, yang Allah cari kepalanya, yaitu Adam. Allah nggak ngomong soal buah pohon pengetahuan yang baik yang benar itu sama Hawa. Allah ngomongnya sama Adam. Baca Alkitabmu. Baru Adam ngomong sama Hawa. Makanya kenapa ular ngincernya Hawa? Kenapa ular nggak ngincer Adam? Karena ular tahu kalau dia ngomong sama Adam nggak berhasil. Karena Adam mendapat langsung revelation dari Allah. Karena Adam kepala, makanya ular ngincernya siapa? Hawa. Karena ular tahu Hawa ini nggak ngerti. Kita incer aja perempuannya. Pak, kalau ada apa-apa sama rumah tanggamu Pak, nanti yang Tuhan tanya bukan istrimu, bukan anakmu, kita. Kita Pak yang ditanya Pak. Pak jawab Pak, halo. Hei. Tinggi nih gue di sini. Amin. Yang ditanya kita. Gereget gue sama bapak-bapak di sini nih. Belakang. Baca Alkitabmu. Saya basah nih, keringetan nih. Iya. Karena saya ngotot. Supaya engkau ngerti Pak. Supaya engkau paham Pak. Hati saya nangis Pak. Banyak bapak-bapak pengecut. Ada masalah sama keluarganya, mundur. Salahin istrinya. Model apa itu? Lihat Alkitab saudara. Manusia jatuh dalam dosa. Adam lempar ke Hawa. Dan Allah disalahin. Lalu Allah tanya sama Hawa. Mengapa engkau melakukan itu? Hawa lempar ke siapa? Ular. Untung Allah nggak tanya ular. Kalau Allah tanya ular nggak habis-habis itu kisah. Adam bilang Hawa, Hawa bilang ular bilang Adam. Sampai Tuhan datang ke ular melingkar-lingkar di atas pagar, mutar-mutar. Itu aja. Ada sebuah gambar yang memberkati saya. Tolong tampilkan gambarnya. Ini gambarnya. Ini adalah biblical order of the family. Ini adalah susunan kepengurusan rumah tangga Kristen. Masa periode selama-lamanya. Ini yang ditetapkan oleh Allah. Kepala rumah tangga adalah Yesus. Yang setuju bilang amin. Kepala rumah tangga Yesus. Dan yang kedua, kepala rumah tangga setelah Yesus siapa? Bu, jawab tuh, Bu. Jawab Bu. Siapa Bu? Bu, jangan gak yakin Bu. Siapa Bu? Suami. Saya nggak peduli mau suamimu on kayak gimana juga. Pak dia on banget Pak, sumpah deh Pak. Udah on, kalau ngambil keputusan suka ragu. Masa dia pemimpin sih Pak?
Salah sendiri kenapa kau pilih yang on? Kepala rumah tangga suami. Saya ulang sekali lagi. Wanita boleh jadi apa aja di zaman modern ini. Presiden boleh. Sekjen PBB boleh. Apa aja boleh. Cuman satu yang gak boleh. Jadi kepala rumah tangga. Titik gak ada koma. Banyak suami-suami, mohon maaf, sakit jantung. Suaminya panglima, istrinya pang-6. Bukan berarti yang sakit jantung karena istrinya, tapi banyak istri-istri, ampun. Suami pulang dari kantor, papa pulang. Papa gak jadi pulang. Oh banyak suami-suami, oh ampun banyak istri-istri punya Roisabel. Roisabel atau Rosabel? Ya kalau kita gak dapat barang Isabel. Bodoh amat, terserah gua. Isabel adalah istri dari Raja Ahab. Kenapa dia? Dia ganggu-ganggu suaminya jadi raja. Dia ikut campur. Nonton tuh podcastnya seorang tokoh terkenal menteri luar negeri itu. Menlu, Retno Marsudi kalau nggak salah. Sama siapa gitu. Ya, sama itu. Nonton. Dia ngomong gini, saya diberkati yang ngomong. Dia bilang gini. Saya di kantor menteri luar negeri. Tapi di rumah saya istri ketua RW. Nangkep? Di kantor menteri luar negeri. Di rumah ketua RW. Tahu ketua RW? Bukan RW panggang begitu bukan. Menteri luar negeri, ketua itu langit dan bumi. Engkau yang belum menikah, saya persingkat masa penderitaanmu. Ya. Kau dengerin. Kalau engkau gak suka sama cowokmu sekarang, engkau gak bisa tunduk sama dia sekarang. Jangan nikahin dia. Karena nanti kau nikah, kau gak akan tunduk sama dia. Kalau engkau punya cowok dan cowokmu engkau gak lihat gak bisa mimpin, tapi Pak ganteng, Pak alisnya nyambung dari sini Pak. Saya ketika menikah sama istri saya mungkin nonton nih. Istri saya itu alpha. Dia orang entertain, kalau dia kerja pendapatannya lebih banyak dari saya. Saudara mau tahu apa yang saya tanya sama dia? Mau tunduk gak sama saya? Dia bilang, aku besar di gereja, aku tahu firman. Aku mau tunduk sama kamu. Langsung pemberkatan. Iya. Kalau engkau hari ini wanita, nanti kalau kau nikah, kau harus tunduk sama pasanganmu. Ikut dia. Pak, tapi pacaran udah on, putusin. Iya dong. Jangan berdoa nanti Pak ada musisat di pernikahan. Ya, lo cari penyakit. Tahu nonton film kan? Kalau udah iklannya, trailernya jelek, nggak ada yang mau nonton filmnya. Pacaran itu trailer. Saya kasih contoh terakhir. Biar saudara bisa mengerti. Ketika kita menempatkan Tuhan dalam rumah tangga kita menjadi yang terutama, maka rumah tanggamu pasti akan diberkati. Saya minta tolong Zion bisa bantu, Pastor Dipta juga boleh bantu saya. Ini boleh taruh sini. Ini bukan karena mau Natalan, bukan. Bisa tolong bantu saya. Rumah tangga yang benar menurut Alkitab adalah ketika Allah yang menjadi pondasinya. Bisa lihat? Halo, shalom, jawab apa sih? Allah. Baru setelah Allah, suami. Baru setelah suami, istri. Baru setelah itu, anak. Baru setelah anak, orang tua. Baru setelah orang tua, saudara. Baru yang terakhir, orang lain. Pondasinya kuat. Apapun yang terjadi, kuat. Tapi banyak orang Kristen,
Rumah tangganya bukannya Tuhan pondasinya. No. Kerjaannya apa? Lebih baik nongkrong sama temen. Lebih baik mancing mania. Otomotif mania. Istri gak pernah diajak jalan. Istri dandan cakep-cakep paling jauh Indomaret. Banyak rumah tangga pondasinya orang lain. Nongkrong terus sama temen. Gimana coba? Habis orang lain. Tuh. Saya coba lagi ya. Mungkin saya kurang naruhnya. Tuh. Habis orang lain, istri. Habis istri, jatuh. Kenapa banyak rumah tangga hancur? Karena pondasinya bukan Yesus. Pak, kita sama-sama suka bola, Pak. Kalau nanti udah gak suka bola lagi gimana? Pak, kita sama-sama suka mancing, Pak. Kalau nanti gak suka mancing lagi gimana? Pak, kita sama-sama orang Batak, Pak. Nanti kalau tiba-tiba orang Batak itu nyebelin gimana? Pak, saya suka sama dia karena dia lucu. Kalau nanti dia gak lucu lagi gimana? Pak, saya suka sama dia karena papanya orang kaya. Kalau papanya gak kaya gimana? Makanya saya bilang sama saudara, sebulan ini kita akan belajar tentang keluarga. Saudara pengen tahu lebih dalam? Ikut retret Pasutri. Ya, ikut. 3 hari 2 malam ikut retret Pasutri. Banyak orang rumahnya lebih gede tapi rumah tangganya gak lebih bahagia. Banyak orang mobilnya lebih bagus tapi rumah tangganya. Buat apa rumah lebih gede suami istri berantem? Buat apa mobil lebih baru suami istri gak ada cinta? Buat apa rumah lebih besar tapi di rumah tangga gak ada damai sejahtera? Daftar retret Pasutri. Atas anugerah Allah saya jamin 3 hari 2 malam kau nyembah Tuhan, ikut Tuhan. Kalau orang tua bahagia, orang tua beres, maka anak-anak juga pasti bahagia. Amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, di depan ada teman saya Pendeta Pradipta yang siap terima pendaftaran. Daftar. Pak, doa dulu, nggak usah doa-doa, daftar. Tanya langsung daftar. Nanti pulang dari retret 3 hari 2 malam anakmu akan tanya, Pak, papa beda, ikut retret. Kalau 3 hari 2 malam, Pak, papa nggak beda, Pak, diam kau. Yang ketiga, yang terakhir, shame, blame, yang terakhir, fame. Fame di sini bukan ingin terkenal, tapi ingin dikenal. Kejadian 3, ayat 13-15, Allah menghukum ular. Kejadian 3:16 Allah memberitahukan kutuk terhadap Hawa. Kejadian 3:17-19 Allah memberitahukan kutuk yang diterima Adam karena memberontak. Kita lihat setelah mereka jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Adam. Kejadian 3 ayat yang ke-20. Ini keren banget saudara, kita Bible study ya. Saudara bisa lihat ke depan, kalau nggak ngikutin takutnya nggak ngerti. Kejadian 3 ayat yang ke-20. 3, 2, 1, ya. Sebab dialah, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang, dari sini kita menganggap nggak ada yang salah sama ini. Tapi kita perlu mengerti, Adam memberikan nama Hawa ketika dia jatuh di dalam dosa. Kita lihat sebelum mereka jatuh dalam dosa, apa yang diberikan nama kepada Hawa, kepada Adam, dari Adam. Kejadian 2. Ayatnya yang ke-23. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari, sebelum jatuh dalam dosa, Adam menempatkan Hawa tak terpisahkan dengan dia. Makanya Adam bilang apa? Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam tahu betul bahwa mereka bukan lagi 2, tapi mereka apa? 1. Mau yang lebih mind blowing lagi, atas anugerah Allah saya berikan sama saudara. Kejadian 5 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya.
Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka yang memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka manusia. Bahasa Aramiknya bilang Adamo, Adam. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, nggak ada Hawa. Allah melihat pria dan wanita disebut Adam. Adam itu pria dan wanita, manusia pertama. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, Allah tadinya satukan mereka. Adam memisahkan diri. Bisa ngerti maksud saya? Adam bilang apa? Wanita, ibu dari semua yang melahirkan. Adam kasih label sama Hawa bahwa tugas kamu cuman melahirkan. Ribuan tahun perempuan struggle sama label ini. Banyak orang bilang perempuan cuman dapur, melahirkan dapur. Padahal perempuan di dalam Kristus Yesus Tuhan dapat banyak melakukan perkara-perkara hebat luar biasa. Saudara dapat menjadi orang-orang dahsyatnya Tuhan. Gembala sidang saudara wanita yang mimpin gereja ini, yang didik kita anak-anak muda. Seorang wanita, kalau lembut banget. Tapi kalau lagi datang ke pemimpinannya, tegas dan gak takut apapun. Kalau mimpin lembut, tapi kalau udah datang visi dari Tuhan, siapapun dihadapin, dia tabrak. Walaupun wanita, tapi dia tahu betul panggilannya dalam Tuhan. Amin. Pak, kalau suami saya nggak ada, siapa kepalanya? Ya saudara, wanita. Mau siapa lagi, masa suami orang kepalanya? Makanya Ibu Gembala Sidang beberapa waktu lalu dia bermimpi. Dalam mimpinya dia dengar lagu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah ku kepada segala kebenaran, agar ku tak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang pemain keyboard, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu ini di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, bawalah ku kepada, bawa diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Saudara yang mau minta dibimbing oleh Roh Kudus, angkat tanganmu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Sambil angkat tanganmu, angkat kepalamu, imanmu, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu di awal bulan ini. Peganglah tanganku, peganglah tanganku roh, setiap hari. Rendah hati, ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa rohmu, tanpa rohmu, bawalah diriku kepada, bawalah diriku ke segala kebenaran. Dengan rendah hati bilang, agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalanmu. Sekali lagi, angkat tanganmu, tutup matamu. Jadikan lagu ini sebagai doa saudara. Peganglah tanganku roh, setiap ku tak dapat jalan. Tanpa rohmu, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kami begitu mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang